Lah apa tidak paham? Ini kan kewajiban gitu loh. Kalau ini dipersoalkan berarti tadi memang ada ketakutan yang sifatnya irasional yang kita sebut namanya satu Islamophobia. Di sini memang kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Prof Budi itu mengalami namanya disorientasi. Disorientasi terhadap apa? Visi manusia Indonesia. Kalau saya ini tulisan tidak menyatukan keragaman tetapi justru memecah belah anak bangsa. Di sini berarti bisa kita simpulkan pemikirannya beliau itu bersifat disintegratif. Menurut saya memang ada latar belakang khusus ya kalau kita analisis itu kenapa sampai seseorang itu membuat pernyataan yang sangat melukai gitu ya, melukai umat Islam khususnya termasuk ajarannya ya. Yang terutama di situ adalah yang paling menyinggung itu persoalan ketidaksukaan penggunaan terhadap kata-kata yang disebut beliau itu adalah kata-kata langit gitulah ya. Insya Allah, barokallah ya, kemudian apalagi itu ada beberapa lain dan juga terkait dengan pernyataan bahwa wanita yang dia mempunyai prestasi yang mengenakan atau memakai pakaian ala manusia gurun. Itu dua hal itu saya kira yang bisa dinilai itu sangat melukai, dan kalau kita kaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu memang bisa kita kaitkan apakah itu di KUHP ya, ini yang sangat umum itu di pasal 156A atau juga di 1567 terkait dengan penistaan agama atau kelompok atau golongan. Kemudian juga bisa kita kaitkan dengan Undang-Undang ITE karena ia sampaikan di media sosial yang itu bisa terjerat di Undang-Undang Transaksi Elektronik. Kemudian juga bisa kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang tentang pemberantasan diskriminasi ya, penghapusan diskriminasi atas ras dan juga etnis. Nah, jadi tiga peraturan perundang-undangan ini saya kira cukup bisa menjerat beliau itu kalau mau gitu ya, dan ada kemauan untuk memberikan efek jera. Lawang saya ini yang justru itu mau memperjuangkan persoalan kebenaran saja ya, dan juga ada berapa tiga jabatan saya yang juga Prof Daniel Muhammad Rashid sama itu. Kita ini hanya mengatakan bahwa khilafah itu adalah ajaran, itu saja. Anda lihat di beberapa kitab, bahkan di buku pelajaran itu jelas itu bahwa adalah ajaran Islam. Itu pun kita ini ya, maksudnya saya dengan Prof Daniel itu dipersekusi dalam atas bibu gitu ya. Ini orang ya, kalau saya melihat ini ya perintah dari atas ini orang harus diberi sanksi berat. Wah, sanksi berat itu kalau sudah di disiplin pegawai negeri itu sanksi yang paling tinggi itu ya. Dan itu bisa berakibat pada pencopotan jabatan ataupun mungkin dalam hal lain, apakah itu dalam hal pangkat dan seterusnya. Nah, Mas Rahmat, ada 4 bagian yang perlu saya sampaikan di sini. Kalau saya lihat pernyataan yang disampaikan oleh Prof Budi Santoso
Purwokartiko itu ini sangat berbahaya. Mengapa saya katakan berbahaya? Yang pertama, pernyataan itu merupakan ketakutan ya, ketakutan terhadap manusia gurun gitulah ya. Saya katakan manusia alam manusia gurun, atau kalau kita kaitkan dengan pakaian berarti persoalan jilbab ya. Kali ini karena menyangkut wanita. Atau mungkin lebih tepatnya ya ketakutan terhadap kadrun. Wah, kadrun itu bisa macam-macam itu. Malah kemarin ada kadrun varian baru gitu ya. Ada saja ya istilahnya itu macam-macam itu. Ya, atau juga ketakutan secara irasional ya terhadap simbol-simbol syariah Islam. Ya tadi saya katakan jilbab, kerudung, jenggot ya, termasuk juga celana cingkrang. Dan apa? Termasuk ucapan-ucapan khas umat muslim lah. Yang tadi saya sebutkan ada insya Allah, qadarullah, barakallah, dan seterusnya. Itu tampaknya yang memang sih kalau dalam Prof. Daniel saya kira paham itu. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya harus diharuskan pakai bahasa Inggris semua. Berarti tidak akan muncul itu kata-kata qadarullah, ya, masya Allah, ya, lalu apalagi insya Allah, itu memang mungkin tidak muncul karena takut ini. Kalau misalnya ini pun akan ada semacam ketakutan kalau loh saya kok pakai bahasa lain bukan pakai bahasa Inggris, bisa jadi nanti tidak lolos ya. Itu bisa jadi begitu. Jadi berarti kan ada ketakutan yang menurut saya itu irasional, baik oleh yang mewawancarainya, diwawancarainya. Ini kan berbahaya. Tadi Prof. Daniel sudah menyinggung soal itu juga. Nah, apakah dalam hal ini juga kita ini nggak mengerti gitu ya? Atau taruhlah dalam hal ini terkait dengan Prof. Budi Santoso ini, kan kita tahu ya kalau umat Islam itu kan wajib untuk menutup aurat, kan begitu. Nah, aurat itu kalau laki-laki kita tahu sendiri di bawah ya, mulai pusar ke bawah sampai batas lutut. Kalau wanita itu bahkan seluruh tubuhnya, kecuali telapak tangan dan muka. Nah, muka saja itu ada mazhab tertentu yang mesti ditutup dengan niqab. Apa tidak paham? Ini kan kewajiban gitu loh. Kalau ini dipersoalkan berarti tadi memang ada ketakutan yang sifatnya irasional. Yang kita sebut namanya satu, Islamofobia. Sementara tadi Mas Slamet sudah menyinggung bahwa di tingkat internasional apapun ya wujudnya, kita sudah bisa menyaksikan bahwa di Amerika Serikat sudah mulai digagas atau bukan, bahkan mungkin kalau kita teliti sekarang mungkin sudah ada kebijakan itu. Kebijakan apa? Untuk memerangi Islamofobia, atau ada gerakan dan kebijakan namanya anti-Islamofobia. Kalau kita lihat kemarin ada video bagaimana Joe Biden ya juga mengucapkan atau merayakan bersama itu Idul Fitri, itu sebenarnya sebagai salah satu langkah apapun ya, apapun, karena kita tahu sendiri Amerika itu kan dedengkotnya dulu Islamofobia gitu loh. Kemudian kalau sekarang tiba-tiba itu memerangi Islamofobia, berarti ada, apakah ini ada something wrong gitu ya, ada sesuatu di balik itu, saya tidak tahu. Tapi yang kita tangkap dari sisi lahiriah, Amerika tampaknya sudah mulai melunak ya. Jadi sudah moderat mungkin begitu ya terhadap terhadap Islam itu sendiri. Kemudian tadi sudah disinggung juga bahwa tanggal 15 kemarin itu sudah ditetapkan sebagai oleh PBB sebagai Hari Anti-Islamofobia. Dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Budi Santoso Purwokartiko ini kan antagonis gitu ya. Jadi justru kontraproduktif dengan isu internasional ya. Pertama Islamofobia, dan juga tadi saya katakan sifatnya itu sekularisme. Kemudian yang kedua, misi yang diemban Profesor Budi Santoso Purwokartiko ini adalah memimpikan manusia, apakah itu pelajar, dosen, ataupun juga mungkin diharapkan kan ini adalah akan menjadi pemimpin bangsa ke depan kan begitu. Itu diharapkan manusia yang memiliki pola pikir membumi dan hedonis, bahkan rasis, fasis, dan xenofobia. Ini kalau kita teliti dari kata-kata yang beliau sampaikan itu. Nah, karakter ini justru bertentangan dengan sistem internasional yang konon ya itu diyakini dengan katanya ini ya oleh pendukungnya kan sebagai sistem yang terbaik, apa namanya, demokrasi. Karena kalau sudah
sifatnya itu fasis, rasis, ya, xenofobia itu berarti kan anti demokrasi sebelum. Ini lebih tepat ke persoalan sistem yang dikatakan diktator atau mungkin dikatakan anti keragaman, bahkan rasis dan juga fasis. Nah, kemudian kalau kita tanya, kita kan pendidikan tinggi ya, kalau di perguruan tinggi jelas Undang-Undang PT, Undang-Undang 12 tahun 2012 itu apa asasnya? Tidak lain kan juga ada Pancasila. Nah, terus kalau Pak Sujiwo Tejo bisa tanya, Pancasila ini ngendi gitu loh. Kalau kita tanya soal apa yang disampaikan itu Pancasilanya di mana? Nah, artinya di sini memang kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Prof. Budi itu mengalami namanya disorientasi. Disorientasi terhadap apa? Visi manusia Indonesia. Nah, kalau dikatakan tadi ya, jadi berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian juga berdemokrasi atau berkedaulatan rakyat, berkeadilan dan seterusnya. Ini berarti kan bertentangan dengan orientasi yang kita miliki. Nah, di situ saya katakan pernyataan itu adalah mengalami disorientasi. Kemudian yang ketiga, tulisan Profesor Budi Santoso Purwokartiko itu juga menunjukkan adanya ketidakselarasan. Apa itu? Pemenuhan kebutuhan hakikat hidup manusia. Kalau saya kutip itu pendapatnya dari Profesor Noto Nagoro, ya, itu kan manusia Indonesia itu disebut sebagai manusia yang disebut dengan makhluk monopluralisme, alirannya begitu ya, monopluralisme. Yaitu apa? Manusia itu di samping sebagai ya tersusun atas badan jasmani juga jiwa rohani. Di samping sebagai makhluk individu juga makhluk sosial. Di samping sebagai makhluk mandiri juga sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah. Nah, dalam hal ini berarti apa? Yang disampaikan itu kan hanya persoalan-persoalan yang sifatnya itu duniawi. Sehingga apa? Saya katakan di sini tidak terpenuhinya aspek pemenuhan baik batiniah maupun yang sifatnya lahiriah. Nah, di sini saya mengatakan disitulah terjadi namanya keadaan yang disharmoni. Itu yang ketiga ada. Yang pertama Islamofobia, yang kedua disorientasi, yang ketiga disharmoni, dan yang keempat narasi yang dibuat oleh Profesor Budi Santoso Purwokartiko ini justru bisa memecah belah anak bangsa. Baik secara vertikal maupun secara horizontal. Karena apa? Karena pernyataan itu kan mengkotak-kotakkan mahasiswa, yaitu secara diametral, mana yang moderat, mana yang radikal, mana yang suka demo, mana yang tidak suka demo, kan begitu. Nah ini kan berarti apa? Bahkan dikatakan mana yang melangit, mana yang membumi, coba bayangkan itu. Kalau ini diterus-teruskan, itu sudah bibit perpecahan. Itu sudah dimulai dari sini, pernyataan-pernyataan ini. Nah, kalau saya ini tulisan tidak menyatukan keragaman, tetapi justru memecah belah anak bangsa. Di sini berarti bisa kita simpulkan pemikirannya beliau itu bersifat disintegratif. Nah, jadi 4 hal itu saya kira Mas Slamet, jadi ada 4 tadi saya garis bawahi. Pertama Islamofobia, yang kedua disorientasi, kemudian yang ketiga disharmoni, dan yang keempat disintegratif. Nah, saya memang sangat menyayangkan ya apa yang disampaikan oleh beliau tadi saya singgung ini selain dari sisi moral memang sangat bertentangan, dari sisi hukum pun bisa dipersoalkan. Kalau tidak salah beliau juga sudah dilaporkan ya oleh beberapa komponen di Kalimantan sana ke Polda ya terkait dengan undang-undang ITE.